Teman-teman jangan coba-coba bisnis kuliner deh kalau belum punya konsep yang jelas. Percuma, cuma buang-buang duit aja. Setiap bisnis itu pasti sudah ada yang lebih dulu menjalankannya dan sudah bisa diterima oleh pasar. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan atau benchmark. Bisa jadi dia nggak bisa bisnis kuliner karena dia tidak berada di lingkungan pebisnis kuliner. Jadi di bisnis kuliner ini perlu dilakukan riset gitu ya. Nggak cuma ngelihat, oh ada lokasi kosong nih gitu ya, kita deh buat usaha kuliner. Halo para pebisnis kuliner, ketemu lagi bersama saya Rangga Umara, founder dari Kuliner Mastery. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan yang biasa dilakukan oleh para pebisnis kuliner. Banyak orang berpikir bahwa modal itu adalah faktor utama untuk menjalankan bisnis. Tapi faktanya banyak juga orang yang udah keluar modal besar, tapi bisnisnya nggak berhasil gitu ya. Nah, berikut kita akan bahas apa saja yang menjadi faktor kegagalan sebelum orang-orang memulai bisnis kuliner. Yang pertama, karena mereka tidak mempunyai mindset pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan profesi ya, pengusaha itu mindset. Seorang pengusaha itu tentunya harus siap ya, harus siap beradaptasi dengan segala situasi, kondisi gitu ya. Tentunya menjalankan usaha itu nggak selalu mulus, tapi yang harus dilatih adalah bagaimana kita mempunyai mindset yang bertumbuh atau kita kenal dengan istilah growth mindset ya. Menurut seorang profesor psikolog dari Universitas Stanford di Amerika, mindset manusia itu terbagi atas dua kelompok ya. Ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset, kelompok orang-orang yang menganggap segala sesuatu di sekitarnya itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dirubah. Misalnya ya, ada orang bisnis kuliner, terus bisnis kulinernya tutup, dia akan bilang begini, kayaknya gue nggak cocok nih bisnis kuliner, bukan passion gue di kuliner gitu ya. Atau dia bilang, kayaknya gue nggak hoki nih di bisnis kuliner. Jadi kalau dia udah nggak bisa, dia ngerasa nggak bisa seumur-umur gitu ya. Bisa jadi dia nggak bisa bisnis kuliner karena dia tidak berada di lingkungan pebisnis kuliner atau dengan orang-orang yang memang ahli di bidang kuliner. Kemudian bisa jadi dia nggak bisa bisnis kuliner karena dia nggak punya literatur yang cukup, dia nggak punya knowledge, dan bisa jadi dia nggak bisa bisnis kuliner gitu ya, karena dia nggak berusaha menggali lebih jauh tentang bisnis kuliner. Tapi kalau udah nggak bisa ya dia ngerasa udah nggak bisa seumur-umur gitu ya. Fixed mindset ini tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang gagal teman-teman ya. Orang-orang yang sukses juga bisa kena jebakan fixed mindset. Misalnya ada orang buka restoran, restorannya rame gitu ya. Terus begitu ditanya, kenapa nggak dikembangin lagi restonya? Buka cabang misalnya, orang ini akan bilang, ngapain sih ngoyo-ngoyo cari duit gitu ya, duit nggak dibawa mati. Nah, dia bilang begitu. Padahal sesungguhnya dia mengatakan itu karena dia takut melangkah lebih jauh lagi, dia takut gagal, dia terjebak dalam yang namanya zona nyaman. Nah, itulah fixed mindset, mindset yang membuat kita tidak bertumbuh. Nah, kalau growth mindset itu kebalikannya. Kalau growth mindset itu kelompok orang-orang yang melihat segala sesuatu di sekitarnya itu cuma sementara. Yang namanya kegagalan tuh nggak ada yang permanen gitu ya, termasuk kesuksesan. Yang namanya kesuksesan tuh mereka selalu yakin bahwa sukses itu menjadi hak setiap orang. Setiap orang akan mendapat giliran untuk sukses. Seperti matahari yang bersinar bergantian di atas kepala setiap orang ya. Setiap orang akan dapat gilirannya. Kalau belum sukses berarti belum tahu caranya. Nah, mereka akan selalu mencari cara. Nah, itulah bedanya fixed mindset dan growth mindset. Kalau growth mindset fokusnya terhadap alasan, kalau fixed mindset fokusnya terhadap cara. Kesalahan yang kedua, mereka tidak melakukan riset. Jadi asal buka aja ya. Mereka tidak melakukan riset kira-kira produk apa sih yang lagi dibutuhkan pasar gitu ya. Kemudian yang berikutnya, siapa sih yang ditarget mereka gitu ya. Terus lokasi apa yang cocok dengan bisnis mereka. Jadi di bisnis kuliner ini perlu dilakukan riset gitu ya. Nggak cuma ngelihat, ada lokasi kosong nih gitu ya, kita deh buat usaha kuliner. Jadi hanya sebatas coba-coba. Riset itu menjadi salah satu bagian yang penting juga di bisnis kuliner sebelum kita memutuskan untuk buka bisnis kuliner. Kemudian berikutnya nggak punya konsep yang jelas. Sekarang ini perangnya konsep teman-teman. Jadi bukan cuma perang produk ya. Semua orang bisa bikin produk, tapi nggak semua orang bisa membuat konsep bisnis kuliner. Teman-teman jangan coba-coba bisnis kuliner deh kalau belum punya konsep yang jelas. Percuma, cuma buang-buang duit aja. Sekarang ini mungkin sudah ada pergeseran. Dulu kita lihat semua orang jualan kopi gitu ya. Kopi itu identik sama mungkin kita kenal istilahnya kopi to go ya. Jadi orang bisa beli kopi, kedai kopinya kecil gitu ya, terus bisa dibawa ke
kemana aja, bisa di take away gitu ya, kemudian bisa minum kopi di mana aja. Nah sekarang udah mulai ada pergeseran lagi, jadi kopi ini bukan cuma sekedar untuk dibawa dan diminum, tapi bagaimana tempatnya bisa dinikmati. Konsepnya udah mulai bergeser, jadi lokasinya ini harus menarik gitu ya, instagramable, kemudian orang bisa menikmati suasana ngopinya, bukan produknya gitu ya. Berikutnya, tidak memiliki benchmark. Jadi benchmark itu adalah acuan ya. Nah, jadi setiap bisnis itu pasti sudah ada yang lebih dulu menjalankannya dan sudah bisa diterima oleh pasar. Nah itu bisa dijadikan sebagai acuan atau benchmark. Hal yang paling simpel misalnya ya, kita mau bikin bakso, tentunya harus riset dulu nih. Misalnya bakso apa sih yang diminati orang gitu ya, bakso apa aja sih yang laku. Sekarang ini lebih enak eranya. Jadi zaman saya dulu gitu ya saya harus datengin satu-satu warung yang kira-kira mau saya buka yang seperti warung saya gitu ya, supaya saya bisa dapat gambaran atau benchmark. Kalau sekarang teman-teman bisa ngelihat dari sosial media, bisa lihat dari YouTube-nya, dari Instagram-nya gitu ya, dari TikTok-nya. Kita bisa ngelihat bagaimana suasana di warung bakso tadi misalnya ya. Kemudian produknya apa aja, kemudian cara promosinya gimana. Jadi saran saya selalu lakukan benchmark. Misalnya teman-teman mau buka bakso nih, tinggal follow aja akun-akun tukang bakso se-Indonesia, kalau perlu sedunia. Lihat bagaimana produk mereka, lihat bagaimana tempat mereka, kemudian lihat bagaimana proses pelayanan atau penyajian di tempat mereka. Lihat juga kelebihan-kelebihan mereka yang lain. Nanti dari situ kita mau membuat diferensiasi apa. Dengan begitu, maka pengembangan produk kita akan jadi lebih terukur dan terarah. Saran yang berikutnya, thinking partner. Jadi nggak ada teman berpikir gitu, kemudian nggak ada instruktur, nggak ada mentor, nggak ada pelatih. Jadi semua harus dipikirin sendiri. Nah di sini pentingnya support system dalam bentuk komunitas. Nah Kuliner Mastery ini memang kita bangun sebagai wadah ya teman-teman untuk mencari thinking partner, mentor gitu ya. Di sini juga banyak konsultan-konsultan gratis ya, tanpa teman-teman harus mengeluarkan biaya besar, karena komunitas ini didesain sebagai ekosistem bertukar pikiran gitu ya. Dan dengan begitu maka wawasannya akan menjadi lebih kaya. Selain wawasan tentu juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang sedang menjalankan bisnis kuliner, karena pasti di komunitas itu kan ada yang sudah jalan, ada yang sudah berhasil, sehingga itu memacu kita untuk bisa lebih maju lagi. Teman-teman, yang tadi saya sampaikan tadi itu bagian dari membangun konsep di bisnis kuliner. Nah untuk tahu lebih detailnya, lebih jelasnya, nanti kita akan sama-sama ketemu di kelas Inspirasi Kuliner Mastery. Kita akan bahas nanti panjang lebar karena waktunya memang panjang ya. Kita akan detailkan satu persatu. Oke, sampai jumpa di kelas Inspirasi Kuliner Mastery. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya bersama Kuliner Mastery, kuliner Indonesia mendunia.